Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kita pada hari ini yaitu masih mengenai ayat yang ke-12 daripada surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul adzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yuqbalu wa du'ain la yustajabu wa qalbin la yahsha wa faqihna bid-din wa 'alimna bil ilmi nafi'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunya. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunya. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunya irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna nahnu nuhyil mauta. Firman Allah, inna sesungguhnya kami, kata Allah, nahnu yaitu kami, nuhyi akan menghidupkan kami al mauta ke orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa naktubu dan kami mencatat apa-apa qaddamu yang telah dikerjakan oleh manusia, wa atharahum dan berkas-berkas yang ditinggalkan oleh manusia. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lafaz ma qaddamu gak jadi masalah. Artinya di dalam kitab ini gak ada penafsiran karena udah jelas banget. Allah akan mencatat apa-apa yang telah kita kerjakan, jelas itu. Maka sholat kita, puasa akan dicatat, atau kita berbuat kehilafan, berbuat kesalahan, ya, akan dicatat. Yang jadi masalah wa atharahum di sini. Ya. Maka lafaz wa atharahum, ya, ada dua penafsiran. Ya, yang pertama wa atharahum ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas, yaitu tiap-tiap satu langkah kaki kita menuju ke masjid. Ini yang jadi masalah. Ya. Lalu tafsiran yang kedua di dalam menjelaskan ayat al-lafaz wa atharahum, ya, yaitu matarohu apa-apa ya, yang telah meninggalkan manusia min sunnatin daripada pekerjaan yang baik serta yang soleh. Ya, seseorang ya, meninggalkan ya, pekerjaan yang baik serta yang soleh, lalu pekerjaan itu diamalkan lagi orang lain. Kalau bahasa kita diikutin dah, dicontoh dah perbuatan baik orang itu ya, sewaktu masih hidup. Ya, tuh yang disebut wa atharahum. Jadi perbuatan kita nih, nah, semasa masih hidup kita berbuat baiknya gitu. Ya, terus lalu kita meninggal, perbuatan baik kita itu lalu dicontoh sama orang, diikuti sama orang, diamali sama orang. Nah, itu yang disebut wa atharahum. Nah, ini berdasarkan hadis, ya, keterangan itu berdasarkan hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi, man barang siapa orang sana yang mengerjakan itu orang sunnatan hasanatan, karena pekerjaan yang baik. Barang siapa yang mengerjakan
kita akan mendapatkan pahala kebaikan kita. Wa ajru, dan akan mendapatkan pula pahala man amila, ke orang yang mengerjakan biha, karena kebaikan tersebut. Terus ada orang yang ngikutin nantinya, contoh-contohnya perbuatan baik kita. Ya, diamalkan tuh perbuatan baik kita, dicontoh-contohin, diikut-ikutin, ditiru-tiruin lah ya perbuatan baik kita. Nah, kita juga akan mendapatkan pahala juga dari hasil orang yang mengerjakan berbuat baik tersebut. Kita mendapatkan membadihi, dari setelah meninggal dunianya orang yang mengerjakan kebaikan tersebut, ya, min ghairi, tanpa tidak, ayat usok, sesungguhnya berkurang, min ujurihim, daripada pahala-pahalanya, apa sayun, sedikit juga. Nggak berkurang pahalanya. Ada 10 orang yang mengerjakan, hadirin diri 10 orang ikut-ikutin, maka 10 orang-orangnya kita dapat pahala. Ada 30 orang ya, dia berbuat baik tuh. Berbuat baiknya hadirin karena mengikuti perbuatan baik kita waktu kita masih hidup. Dicontoh-contohnya dari 30 orang ini hadirin, masih dihidupkan kebaikannya kita walaupun kita sudah meninggal dunia. 30-30-nya kita dapat. Ayat musuh nggak kurangin, katakannya Nabi nggak kurangin, baru sedikitnya juga. Kali yang ngerjain 30 orang kita dapat pahalanya 29 kan? Ya. Kali yang mengerjakannya misalkan 30 orang kita mendapatkannya 25 orang, pahalanya tetap 30. Ya. Tuh, dan kala kita berbuat baik itu bahasa roh. Lalu kata Nabi, waman, barang siapa orang sunnatan yang mengerjakan, waman, barang siapa orang sana yang mengerjakan, ini semua ini orang sunnatan sayyatan, karena perbuatan yang gak baik, perbuatan yang buruk dikerjain hadirin. Karena maka ada alaihi, ke itu orang, wijuruha, adapun dosa keburukannya. Tatkala ada seseorang berbuat gak baik, berbuat buruk, maka ia akan mendapatkan dosa keburukannya. Wa bijurumah, ya. Dan juga dosa orang amilah yang mengerjakannya biha, karena perbuatan buruknya. Lalu perbuatan buruknya diikut-ikutin sama orang hadirin, dicontoh-contohin, ditiru-tiru, ya, maka yang mengerjakan dari awalnya itu juga akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan dosa. Ditiru-tiru hadirin, perbuatan buruknya, perbuatan gak baiknya ditiru-tiru sama orang lain, maka ya, orang yang pertamanya tersebut yang melakukan keburukannya, yang dicontoh-contohnya itu juga akan mendapatkan daripada dosanya. Ya. Min ba'dihi, dari setelah wafatnya, terus saja dapat. Ya. Min ghairi, ya, tanpa ayat usok dikurangi, gak ada pengurangan. Min awzarihim, daripada macam-macam dosanya orang-orang yang mengamalkan. Ada 30 orang ikut-ikutin hadirin. Ya, misalkan seseorang berbuat buruk lalu meninggal orang itu, terus dicontoh-contohin oleh 30 orang, 30 orang itu, ya, walaupun orang yang berbuat buruknya sudah meninggal dunia, tetap dosanya akan mengalir ke, terus nggak berkurang nanti. Kali yang mengerjakan buruknya 30 orang, ya, lalu menjadi 28 orang, enggak, tetap 30 orang.
juga. Ini tafsiran dari kata wa'azaro. Kalau makodamu hadirin ya udah jelas lah kalimatnya ya, makanya di dalam tafsir ini gak ada penafsiran, gak ada penjelasan tentang wanak dulu makodamu pada yang ada wa'azaro itu kalau kita artiin ya, dan bekas-bekas ya yang ditinggalkan oleh manusia, bekas-bekas yang ditinggalkan oleh manusia. Nah, di dalam tafsir Yasin ini ada dua penafsiran. Pertama, penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu tiap-tiap langkah kakinya menuju ke masjid, ke mushola, ya, mungkin kali ke tempat-tempat yang berbuat baik. Penafsiran yang kedua ya, yaitu tatkala seseorang mengerjakan perbuatan baik atau perbuatan yang buruk lalu dicontoh-contohin ya, ditiru-tiru, diikutin, diamalin sama orang lain. Nah, kalau kebaikan dia akan terus mendapatkan kebaikan. Kalau keburukan dia akan terus mendapatkan keburukan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in, dan karena setiap perkara, setiap sesuatu, ahsaynahu, mengumpulkan kami pada setiap perkara, karena setiap perkara menghimpun Gusti Allah, mengumpulkan Gusti Allah. Karena setiap perkara tersebut fi imamin mubin ya, di dalam induk ya, di dalam kitab induk yang nyata. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lapan aswainahu perlu penafsiran, lapan fi imamin mubin perlu penafsiran. Untuk itu lapan aswainahu kan ayat itu maksudnya aswainahu mengumpulkan kami karena setiap perkara hafadznahu, yaitu kami kumpulkan setiap perkara tersebut kata Allah ya. Wa'adatnahu ya, dan kami hitung-hitung, ada perhitungannya. Setiap perkara, setiap aktivitas yang kita kerjain ya hadirin, semuanya akan ada hitung-hitungannya di hadapan Allah. Wa bayyana, dan kami akan menerangkan, akan menjelaskan ya, kulla syai'in, karena setiap perkara. Nanti ada penjelasan, nanti akan dikasih tahu gitu ya, setiap aktivitas yang kita kerjakan bilawil mahfudi, di lawil mahfud. Jadi tafsiran di Imam Ibn itu yaitu di dalam lawil mahfud. Jadi setiap perkara, setiap aktivitas, setiap kegiatan kita ya, Allah akan kumpulin, Allah kumpulkan, Allah himpunkan setiap perkara tersebut di lawil mahfud. Yakni maksudnya berbeda jadi tafsirannya. Laisa ada apa sayun satu perkara juga mahfiyat yang sama. Enggak ada satu perkara juga yang sama, yang tersembunyi. Anak alimna, daripada ilmunya Allah. Hadirin, setiap perkara hadirin, nggak ada yang luput, nggak ada yang lepas dari pengamatan Allah, dari ilmunya Allah. Maka
Semuanya hitam, ya, kecil, ada di atas batu yang besar. Ya, batunya batu yang gede, ya, batu juga yang hitam. Ya. Ya. Lalu semut itu adanya di malam hari. Nah, tetap semut itu nggak lepas dari maha mengetahuinya Gusti Allah. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Wadrib, ya, wadrib asal katanya ini fi'il amr dari kata doroba yadribuhin, yaitu fi'il sulasi mujarrad bab kedua. Wajan fa'ala yaf'ilu if'il doroba yadribuhin itu. Jadi fi'il yang bangsa 30. Kalau wajan yang pertama fa'ala yaf'ulu, ya, fa'ala yaf'ulu uf'ul, nasara yang suluhun unsur. Kalau idrib fi'il sulasi mujarrad bab yang kedua, cuma fi'il amrnya, ya, doroba yadribuhin idrib mana sebenarnya hadirin memukul, pukullah oleh engkau, ya, pukul oleh engkau. Cuma kalau diartiin pukul nggak pas, sampai kalimat selanjutnya nggak pas. Coba kalau diartiin wadrib, kamu harus memukul Muhammad, lalu kekupar-kupar Mekah, nggak enak diartiin begitu. Masalah karena satu contoh, karena satu perumpamaan, ya. Makanya idrib itu, ya, meminjam arti yang lain. Maknanya mukul, artinya mukul, cuma nggak diartiin mukul. Artinya, maknanya meminjam kata yang lain, atau kalimat yang lain yang disebut manja seperti itu. Ya. Untuk itu kata Allah, wadrib, dan kudu menjadikan, ya, dan kudu membuat kamu, hai Muhammad, buatlah, ya, lahum kekufar Mekah, yaitu orang-orang kafir Quraisy Mekah, seperti Abu Jahal dan teman-temannya. Masalah karena satu contoh, satu perumpamaan, ashabal qaryah, yaitu karena penduduk satu negeri. Kata Allah, hai Muhammad, jadiin satu contoh, buat satu contoh oleh engkau untuk orang-orang kafir Mekah, yaitu tentang penduduk satu negeri. Jadi contoh, hai Muhammad, buat contoh berupa perumpamaan, ya, ke orang-orang kafir Mekah, yaitu ada satu penduduk negeri, ada satu penduduk kampung, ashabal qaryah, penduduk satu negeri. Ayat itu maksudnya gini, ayat itu uzukur, Jakaro yang disuruh uzukur, ceritain hai Muhammad, lalu ke kufar Mekah, ya Muhammadu, hai Muhammad, wa masil, dan buat contoh oleh engkau, buat perumpamaan oleh engkau, halamu, karena tingkahnya kafir-kafir Mekah, bi isodi ashabil qaryati, karena kisah, karena ceritaan, ya, tentang penduduk satu negeri. Hai Muhammad, ceritain dan bikin contoh, kata Allah, ke kafir-kafir Mekah,
Yaitu seperti Abu Jahal dan teman-temannya. Ceritain sama mereka, buat contoh sama mereka, yaitu tentang ada satu penduduk negeri. Jadi dari sebelum kufar-kufar Mekah ini di zaman dulu ini, nanti di zaman Nabi Isa, ada satu penduduk negeri. Nah, penduduk negeri ini nanti dijadiin contoh atas perintah Allah ke Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW untuk kafir-kafir Mekah. Nah, penduduk negeri ini, ya, penduduk negara ini namanya negara Intokiyah, ya, negeri Intokiyah. Di zaman Nabi Isa nanti, di zaman Nabi Isa. Jadi di zaman Nabi Isa ada penduduk satu negara, ya, namanya negara Intokiyah. Nah, nanti penduduk negeri ini ya dijadikan contoh oleh kanjeng Nabi besar Muhammad SAW atas perintah Allah untuk kafir-kafir Mekah. Idza takala jaa datang ke penduduk negeri tersebut siapa al-mursaluna, orang-orang yang diutus, ya. Siapa al-mursaluna, orang-orang yang diutus. Tak kala datang ke penduduk Intokiyah itu para utusan, orang-orang yang diutus. Takala arsalna, mengutus kami, kata Allah, ilaihim, ke orang-orang yang diutus itu isnaini, dua. Pertama hadirin mah utusannya dua, ya, enggak al-mursaluna, enggak tiga utusan. Pertama yang diutus adalah dua orang, ya, ke negara Intokiyah, ke negeri Intokiyah, ya, dua orang. Yakni maksudnya ayat ini tidak adil. Ya Muhammadu, hai Muhammad, bayyin, bayana yubayyinu, bayyin, farroha ibadihu marih, bayyin teramin, hai Muhammad, li ahli Makkah, ke penduduk kota Mekah, ihwala ahli Intokiyah, tingkah laku penduduk Intokiyah, li'ana, karena sesungguhnya kami, kata Allah, arsalna, telah mengutus kami, ila kulli kaumin, karena setiap satu kaum, rasulan, karena ada rasul. Hadirin, Nabi setiap, ya, mengirim ke satu kaum, ke penduduk negeri, pasti ada rasul. Umat Nabi Isa ada Nabi Isa, ya. Umat Nabi Musa ada kanjeng Nabi Musa, umat Nabi Muhammad ada kanjeng Nabi Muhammad. Jadi setiap yang diutus oleh Allah satu kaum rasulan, pasti ada rasul. Begitu juga penduduk Intokiyah ada rasulnya, ya. Nah, pertama Allah mengirim dua utusan. Pertama dua dulu, hadirin, enggak al-mursaluna dulu, dua dulu, ya, dua utusan sampai Allah diutus, ya, yaitu makanya Pak Arsana, maka mengutus kami, kata Allah, ila ahli Intokiyati, ke penduduk negara Intokiyah, rasulaini, karena dua rasul. Diutus nanti hadirin dua rasul ke negeri Intokiyah. Begitu diutus sampai nanti ke negara,
ke penduduk Indonesia ini, dua utusan ini sampai ke Indonesia, ke negara Indonesia. Pakai dahu, maka pada mendustakan penduduk Indonesia. Huma, karena dua utusan Allah didustakan. Hadirin, artinya nggak beriman kepada Allah. Nggak hanya sebatas itu, hadirin, kalau di Al-Quran ada mendustakan, nggak hanya beriman aja, mereka juga menzalimi. Ya. Nanti dua utusan ini dipenjara, nanti dua utusan ini dipecut 100 pecutan, nanti dua utusan ini dipukuli, hadirin Pak. Ya, ame orang-orang Indonesia. Pakadamu, maka pada mendustakan ya ashabul Korea, penduduk negeri tersebut, yaitu penduduk Indonesia, huma kepada dua utusan Allah. Fa'ajazna, lalu kami membuatkan, kata Allah, bisa lazim dengan utusan yang ketiga. Pertama dua utusan tadi dikirimkan Allah. Begitu dikirim, yang dua orang ini, dua utusan ini didustakan, gak beriman, dijolimin, nanti bahkan dipenjara. Lalu Allah menguatkan lagi, ngirim lagi, kalau bahasa kita diutus lagi. Pak Azizna, menguatkan kami bisa lazim dengan yang ketiga. Hadirin, kita lihat tafsirannya biar kita paham tadi. Ya, tadi ringkesannya ini. Ya. Jadi ada dua utusan dikirim ke ashabul Korea, yaitu ke penduduk satu negeri. Tafsirannya ashabul Korea ini ya, yaitu negara Indonesia. Dikirim pada itu. Nah, dua utusan ini didustakan ya oleh penduduk Indonesia, atau dalam yasinnya ashabul Korea didustakan ya, sampai ya dijolimi, ya, dipukuli, dipecut, lalu dua utusan ini dipenjara. Lalu Allah ngirim lagi datang ya dengan utusan yang ketiga. Utusan yang ketiga, Pak Ajazana tafsirannya sinonimnya, perkataan katanya, muradifnya ya, yaitu qawaina, menguatkan kami, kata Allah. Huma, karena dua utusan itu bisa lizin dengan yang ketiga. Jadi tiga utusan tadi. Setelah tiga, Pakolu, maka berkata para utusan ini yang jumlahnya tiga, atau al-mursaluna, ais, yaitu ba'da takwinihim, setelah buatnya mereka ya, kata para utusan ngomongin, inna, sesungguhnya kami, sesungguhnya kita, yaitu tiga utusan ini, ilaikum, ke kamu, yaitu ke ashabul Korea, ke penduduk negeri Indonesia. Mursaluna, yaitu orang-orang yang diutus. Kami ini utusan Allah, hai penduduk Indonesia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah ya. Nah, tiga utusan ini minallahi, dari Allah. Fawahidu, kata tiga utusan ini, fawahidu, maka kamu kudu mengesahkan, hai penduduk Indonesia, hai ashabul Korea, esahkanlah Gusti Allah, tauhidkanlah Gusti Allah. Wa aminu, dan kamu harus beriman, hai ashabul Korea, hai penduduk Indonesia, bihi, ke Gusti Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tiga utusan ini, pertama tujuannya agar penduduk Indonesia mengesahkan Allah. Yang kedua, agar penduduk Indonesia atau ashabul Korea
beriman kepada Allah. Qala telah berkata sapa al-mufassiruna, orang-orang yang pandai menjelaskan Al-Quran, ahli tafsir, pakar-pakar Quran, bahasa telah mengutus siapa Isa, kanjeng Nabi Isa alaihi salam, Rasulaini, karena dua utusan, namanya para sahabat. Jadi ada hawariyina, ada sahabat. Ini jadi kanjeng Nabi Isa mengutus dua orang daripada hawariyin. Istilah kita mengutus dua santri dan di rumah. Diutusnya diri Nabi Isa dua santri. Ya. Ila Madinati Ethiopia. Ya. Yaitu ke negara Ethiopia. Kalau di dalam Al-Qur'annya Ashabul Qaryah, penduduk satu negeri. Negerinya itu negeri Ethiopia. Jadi Ethiopia itu di zaman Nabi Isa. Ya, di zaman Nabi Isa. Falamma qaruba, maka sewaktu dekat ini dua utusan, ini dua santri kanjeng Nabi Isa minal Madinati, ya, di kota Ethiopia, udah sampai dekat tadi yang pengen sampai nih ke negara Ethiopia, ke negeri Ethiopia. Ini dua santrinya Nabi Isa alaihissalam, ro'aya, melihat keduanya. Syaikhon, ada orang yang udah lanjut usia, ya, lagi ngamon. Ini orang yang lanjut usia, gonaman, karena mengamon kami. Begitu lagi jalan hadirin, ini dua utusan Nabi Isa atau dua santrinya Nabi Isa. Begitu lagi jalan, begitu ingin sampai ke negara Ethiopia, ketemu hadirin atau melihat ada orang yang udah lanjut usia lagi ngamon kami, ya. Wahwa, dan adapun orang yang udah lanjut usia itu Habibun Najari, namanya Habib An-Najjar, ya. Habib An-Najjar ini hadir Shahibu Yasin, yang diterangkan nanti ada di dalam kitab Yasin. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wajah amin aqsal madinati rajul yasqa. Nanti rajul di situ hadirin nanti dalam Yasin wajah amin aqsal madinati rajul yasqa. Ada kata rajul. Rajul itu orang laki-laki. Siapa orang laki-laki itu? Tafsirannya Habib An-Najjar. Makanya dibilang Shahibu Yasin. Habib Najjar itu nanti akan dibahas di dalam surat Yasin. Wajah dan telah datang, wajah dan telah datang min aqsal Madinah, ya, dari pedalaman, dari ujung kota. Jadi ini Habib Najjar nanti rumahnya ada di pedalaman, ada di ujung kota. Datang rajulun yas, nanti akan dibahas. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Pas salama lalu ucap salam dua santrinya kanjeng Nabi Isa, ya, dua utusan kanjeng Nabi Isa mengucapkan salam alaihi kepada Habib An-Najjar, ya. Setelah pakola mengucapkan salam setelah ketemu pakola lalu berkata asyaihu syekh, yaitu Habib An-Najjar, lahuma kepada dua santrinya kanjeng Nabi Isa, ya. Kata orang yang udah lanjut usia ini Habib An-Najjar, man antuma, man itu siapa? Antuma adapun kamu berdua, ya. Kalau bahasa Sundanya jangan ada siapa jangan, begitulah, ya. Kamu siapa? Ya, kamu berdua siapa? Pakola maka berkata
Nahu aku kita Rasulullah Isa, dua utusan kanjeng Nabi Isa. Kami dua utusan kanjeng Nabi Isa. Kami dua santrinya kanjeng Nabi Isa. Nah ya, kita mengajak ke kamu. Kata dua santrinya Nabi Isa, aku mengajak ke kamu semua. Min ibadatil awsani, ya, dari menyembah berhala ila ibadatil rahmani, karena menuju ibadah ke Allah yang Maha Rahman. Kami dua santrinya kanjeng Nabi Isa. Ya. Kami ini mengajak dari kamu menyembah berhala agar menyembah Gusti Allah yang Maha Rahman. Itu adalah jawabannya. Faqala, maka berkata sapa Asy'ah Habib An-Najjar, yaitu orang yang udah lanjut usia ini, ya, yang lagi ngamal kambing, yang bertemu dengan dua santrinya kanjeng Nabi Isa. Ngomong dia hadirin, ya. Apakah kamu berdua ayat itu mempunyai dua ciri? Hei, dua anak muda, kalau kamu mengaku santrinya Nabi Isa, ya, kamu mengaku utusannya kanjeng Nabi Isa, apakah kamu mempunyai ciri? Kan harus ada cirinya, ya. Ya, kalau ditanya ada cirinya, ya, misalkan, ya, kamu seorang ini, seorang itu, apakah punya ciri, punya identitas? Ini juga ditanya, kalau kamu emang dua santrinya Nabi Isa, dua utusannya Nabi Isa, apakah kamu punya ciri, punya identitas? Ya. Pakola, maka menjawab dua santrinya kanjeng Nabi Isa, dua utusannya kanjeng Nabi Isa, Rasulullah ini. Naam, ada cirinya, gitu. Ya. Cirinya nasubi, aku bisa mengobati al-marido, orang yang sakit. Orang yang sakit apa aja hadirin, nanti bisa diobati oleh dua orang ini, dua santrinya kanjeng Nabi Isa. Ya. Wanu beriku, dan aku bisa mengobati al-ahmaha, orang-orang yang buta. Orang-orang yang buta hadirin diusap doang nanti sembuh. Ada orang yang sakit apa aja hadirin, kanker, stroke, jantung, apa, diusap aja sembuh nanti. Kalau buka klinik sekarang, zaman sekarang begini hadirin udah. Ya, kalau bahasa kita kusta dah, cuma diusap doang sembuh. Bahkan kata dua santrinya Nabi Isa ini, aku bisa menghidupkan al-mauta, orang yang sudah mati, biiznillah, dengan izin Allah, sampai bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Subhanallah. Saya bilang kalau buka klinik ini hadirin, subhanallah, udah. Viral banget dah. Ya, presiden juga dekat-dekat ini orang. Ilmu yang dipunyai oleh dua santri ini hadirin sedikit kita lihat. Ini dikasih oleh kanjeng Nabi Isa. Kan dia dua santrinya, dua muridnya. Berarti pemberian Nabi Isa. Emang Nabi Isa diberi mukjizat seperti itu. Coba kita lihat dalam surat Al-Imran, nanti ayat 49. Di dalam surat Al-Imran ayat Allah mengatakan, ya, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minad dini kahayatil tayri fa anbuhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Ya, wa ubriul akmaha wa abrasa wa uhyil mauta bi idznillah
wa unabbiukum bima taquluna wa bima tudahiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Hadis di dalam surat Al-Imran ayat 49 Allah mengatakan wa rasulan ila bani Israil. Ini mujizat Nabi Isa. Ya. Allah telah mengutus Nabi Isa sebagai utusan ila bani Israil, ke bani Israil. Lalu kata Nabi Isa, "Ani ujiatukum bi ayati rabbikum." Aku akan mendatangkan ciri-ciri tanda-tanda kebesaran Tuhan kamu hai Bani Israil, yaitu Gusti Allah. Ani akhluqu lakum minat ini ka'ayatit thairi fa anzur bihi bayakunu khairan biiznillah. Hadirin mujizat Nabi Isa. Nabi Isa bisa membuat seekor burung dari tanah, minatin dari tanah ini. Setelah dari tanah lalu dibentuk seperti burung. Diambil ke tanah liat, lalu dibikin burung. Terus pahanku kata Nabi Isa, aku tiup bihi pada itu tanah yang berbentuk burung, akhirnya toeron jadi seekor burung bisa terbang. Mujizat Nabi Isa. Terus lagi Nabi Isa itu waktu beriul akmaha, waktu beriul aku bisa mengobati akmaha, orang yang udah buta bisa doang sembuh, melek butanya baru-baru atau buta dari lahir sampai dewasa bisa doang sembuh. Waktu beriul akmaha, waktu rosok lalu penyakit kusta sembuh lagi. Waktu dia mata, aku bisa menghidupkan al-mauta orang yang sudah mati. Lalu kata Nabi Isa, waktu nabiukum, aku akan memberitahu kepada kamu. Aku dapat tahu kepada kamu bima ta'kuluna, apa-apa yang kamu makan aku tahu. Hadirin kalau ada Nabi Isa, hadirin dia di tempat. Tadi saya udah menjelaskan udah di tempat, hadirin. Udah tidak ditembak Nabi Isa. Aku akan memberitahu bima ta'kuluna, apa-apa yang kamu makan. Ya. Bahkan bima tudahiruna, dan apa-apa yang kamu simpan di lemari es, kata Nabi Isa udah tahu. Hadirin ini nyimpen korma, ini bekalkan, udah tahu Nabi Isa. Ya itu baik-baik. Makanya disebut Isa al-Masih. Masih itu daripada Musa. Masih Musa dari kata masa ayam sahu bahwa masih orang yang Musa. Makanya bisa begitu Musa semua penyakit apa? Ya, kayak saya itu bikin air dulu lama, pada kami yang pulang lagi. Sudah bisa hebat. Jika bisa buta semua penyakit kan orang yang mati diusap semua. Jadi sedikit kita bacakan jadi pernah Nabi Isa pada suatu saat berjalan, waktu berjalan, begitu berjalan hadirin bertemu seorang pemuda. Pemuda ini lagi nangis di kuburan, lagi nangis. Lalu kata Nabi Isa, kenapa hai pemuda kamu nangis? Ini istri aku meninggal dunia. Padahal aku sudah menikah beberapa bulan, tapi istriku meninggal dunia. Lalu Nabi Isa berkata, aku Nabi Isa. Baru nanti menghormati orang ini. Ya. Lalu orang ini minta dihidupkan lagi nih, yang ada di dalam kuburan. Lalu Nabi Isa berdoa. Kuburan tersebut terbelah. Lalu keluar mayitnya. Itu ternyata mayitnya itu hadirin, ya matanya menyala, mulutnya keluar api. Ternyata kata ini Nabi, oh ini salah, bukan kuburan istri aku. Bahkan mayitnya ngomel, aku ini seorang pemuda, istilahnya kalau bahasa kita namanya ngomel lah.
di depan rumah lagi duduk-duduk, lagi duduk-duduk. Begitu lagi duduk-duduk, hadirin, ada seorang anak raja jalan, pemuda, seorang anak raja yang masih muda dan jalan. Begitu jalan nih, istrinya tertarik sampai kegantengan, sampai ketampanan daripada anak seorang raja. Itu jatuh cinta, hadirin. Ya, sama anak seorang raja ini jatuh cinta gitu. Ya, yang pemuda ini ditinggalin. Ya, malu luar biasa. Bukan cuma begitu kalau lihat dunia. Ditinggal hadirin. Wah, akhirnya nih yang lakinya nih, pemuda ini nih, suaminya makin nangis-nangis. Begitu lagi nangis-nangis, kebetulan ketemu Nabi Isa. Kata Nabi Isa, kenapa jamaah? Ente nangis-nangis, istri saya tertarik sampai pulang orang raja. Lalu maunya ente apa? Kata Nabi, saya ingin mematikan aja orang itu, wanita. Kata ini pembunuh bermuda. Akhirnya udah Nabi Isa berdoa, benar mati lagi. Ada hikmahnya, hadirin, dalam hidup ini. Bukan ada yang aku ya hadirin, ini beriman kepada dia mendapatkan ampunan. Padahal dulunya orang yang istilah kita berbuat banyak salah dan hilang. Itu kehidupan seperti itu. Nah, kalau yang aku hadirin, yang perempuan ini akhirnya meninggalnya dalam keadaan suul khotimah. Nah, bagus kan? Karena meninggalkan suami. Terus bisa juga bisa begitu. Makanya disebut Isa al-Mahdi. Yang masih itu ada dua, hadirin. Ada Masih Dajjal, ada Isa al-Mahdi. Beda. Ada dua yang berbeda. Makanya yang anak jangan dinamain masih. Ya, misalkan masih apaan itu kan jadi ada tiga. Jadi dua itu. Nah, kalau Masih Dajjal, setiap yang rusak jadi pukul. Ada orang sakit rusak sampai Dajjal, sembuh, cuma jadi pukul. Nggak beriman lagi. Kan Dajjal laku Tuhan. Ada orang sakit mati kayak yang mana diri begitu Dajjal turun. Ya, sembuh diusap, cuma akhirnya jadi pukul. Sembuh jadi pukul, nggak beriman. Ada orang mati rusak akhirnya mah hidup jadi benar. Padahal belum beriman. Ya. Itu masih. Ya. Nah, yang kedua ada Isa al-Mahdi. Cuman kalau dihisap paminal bisa jadi beri